Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas A akan mempresentasikan rancangan fungsionalitas aplikasi jual beli sayuran. Anggota kelompok kami, yang pertama ada Rorina Nuzulianza, kemudian ada Malika Atifa Kaifan, kemudian ada Silviania Manda, kemudian ada saya sendiri Muhammad Ikhomona, dan yang terakhir ada Muhammad Fausin. Latar belakang. Yang pertama, penurunan harga jual melalui agen, terutama yang fokus pada tanaman pangan dan sayuran, menghadapi nilai tukar rendah ketika mereka menjual melalui agen. Yang kedua, kesulitan petani menengah ke bawah. Ini mengakibatkan ketidaksetaraan ekonomi dan menghambat kemajuan ekonomi para petani yang seharusnya menjadi tulang punggung keluarga. Yang ketiga, petani yang memiliki pemasaran langsung menghadapi tantangan baru. Pemasaran langsung memerlukan bisa terjadi hambatan ketika penurunan harga jual melalui agen. Yang terakhir, petani sayuran menengah ke bawah yang lebih memilih untuk menjual hasil panen mereka ke pasar sendiri, tapi kesulitan dalam memasarkan produk mereka dan mencapai pasar yang lebih luas. Selanjutnya ada metodologi yang akan dijelaskan oleh saudari Rorina. Pada saudari, persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari metodologi. Metodologi yang kami lakukan di sini tuh ada 3 pendekatan. Yang pertama itu affinity diagram. Di affinity diagram ini kami melakukan pengorganisasian ide dan informasi menjadi kelompok-kelompok yang lebih terstruktur dan yang nantinya akan digunakan dalam sesi brainstorming. Kemudian pendekatan kedua itu ada visioning, yang dimana rencanakan fitur-fitur apa yang akan kami masukkan ke dalam prototipe kami nanti dan yang setelah kami lakukan seleksi sebelumnya pada affinity diagram. Kemudian yang ketiga itu ada prototype. Nah, di prototype ini kami itu akan membuat model awal dari aplikasi kami, yaitu aplikasi Veginate, yang dimana kami akan melakukan evaluasi fitur dari pendekatan sebelumnya yang telah kami tetapkan fitur-fitur mana yang memungkinkan untuk kami masukkan ke dalam aplikasi yang akan kami buat, fungsionalitas dan desainnya. Kemudian di sini tuh ada temuan. Nah, temuan yang kami dapatkan ini, yang pertama itu ada value proposition canvas. Yang pertama itu usernya ada petani dan yang kedua adalah konsumen. Kemudian temuan yang kedua kami temukan itu adalah business model canvas, itu berupa sistem. Kemudian terakhir ada selanjutnya di sini ada value proposition canvas dari user yang pertama, yaitu petani. Nah, masalahnya si petani ini yang pertama itu hama yang sering dihadapi seperti belalang dan ulat. Kemudian harga penjualan sayuran di pasar yang sering tidak menentu. Kemudian selanjutnya ada harga jual hasil panen sayuran kepada agen itu terkadang tidak sesuai atau tidak sesuai dengan keinginan si petani dan harganya lebih murah. Kemudian di sini itu ada jika menjual hasil sayuran itu, jadi petani ini mendapatkan untung yang lebih sedikit karena dia menjual kepada agen. Kemudian ada penyelesaian dari masalah atau solusinya, yaitu berupa informasi terkait menangani hama, kemudian mendapatkan keuntungan yang lebih besar, lalu menjual sayuran tanpa melalui agen. Customer job-nya di sini itu yang pertama itu ada menanam tanaman palawija, tanaman muda, kemudian dibeli langsung oleh petani dengan berat 1 kg yang dihargai sebesar Rp55.000. Kemudian menyiram tanaman dan pemberian pupuk. Lalu yang terakhir adalah petani langsung menjual hasil panennya itu ke pasar, jadi tidak melalui agen lagi. Kemudian di sini itu ada value proposition-nya. Nah, di value proposition-nya ini ada gen creator dan pen relievers. Nah, di pen relievers-nya ini yang pertama itu adalah petani dan konsumen dapat berkomunikasi dan melakukan tawar-menawar harga melalui fitur chat. Kemudian ada user dapat melakukan sistem login melalui berbagai sosial media. Kemudian petani tidak perlu mengantar sayuran dan akan disediakan layanan pesan antar. Lalu tersedia informasi terkait pertanian seperti cara mengatasi hama. Lalu tidak ada lagi agen sehingga petani itu dapat menentukan harga sayurnya secara langsung. Dan yang terakhir adalah jual beli langsung antara petani dan kepada konsumen sehingga keuntungan itu lebih besar. Kemudian gen creatornya itu adalah tidak melalui perantara, lalu memberikan layanan pengantaran sehingga petani tidak perlu mengantar sayuran. Kemudian aplikasi menjual sayuran dari petani ke konsumen sehingga keuntungan itu lebih besar, dan
percakapan langsung antara si penjual dengan pembeli melalui fitur chat. Yang terakhir adalah produk dan servicenya itu berupa aplikasi Paginate yang akan kami buat. Nah, selanjutnya ada value proposition canvas untuk si user yang kedua, yaitu konsumen. Nah, di masalahnya ini adalah sayuran yang dijual itu sering tidak segar, harga sayuran tinggi, dan tidak bisa pergi ke pasar. Kemudian penyelesaian masalahnya itu berupa sayuran yang berkualitas baik, kemudian sayuran bervariasi, lalu kemudian membeli sayuran tanpa pergi ke pasar, dan harga sayuran yang terjangkau. Nah, customer job-nya itu adalah membayar sayuran yang dibeli, kemudian memilih sayuran dengan kualitas yang bagus, pergi ke pasar untuk berbelanja dan berbelanja atau membeli sayuran. Kemudian pada bagian value proposition-nya, yang pertama itu ada pain relievers. Nah, di sini itu sayuran yang dijual itu baru diambil dari kebun. Kemudian pelanggan dapat membatalkan pesanan jika salah dalam memilih sayuran. Kemudian ada pengantaran sayuran langsung ke tempat tujuan. Kemudian ada user yang dapat melakukan sistem login berbagai sosial media. Dan ada terdapat beberapa opsi toko untuk melihat harga sayuran yang termurah. Kemudian sayuran akan dicek terlebih dahulu. Lalu pembeli membeli langsung dari petani dan dapat menawar. Kemudian pelanggan melakukan pembayaran bisa melalui COD atau non COD. Kemudian yang gen kreatornya itu ada tersedia layanan pengantaran sayuran ke rumah. User dapat memfilter dan memilih hasil panen. Kemudian pelanggan mencari sayuran yang ingin dibeli dengan fitur cari. Lalu memesan sayuran lewat aplikasi, sayuran dijual sudah dipilih dan sebelum dikemas dan terdapat banyak pilihan sayuran yang lain. Kemudian ada fitur percakapan dan pembeli dapat menawar harga sayuran. Dan yang terakhir adalah membeli langsung dari petani dan sehingga harga yang dapatkan pun lebih murah. Dan servisnya adalah aplikasi Paginate. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Rorina. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Silviania Amanda. Kepada saudari kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai BMC atau Business Model Canvas. Jadi dapat dilihat di sini BMC-nya terdiri isinya itu ada 9. Yaitu customer segment, customer relationship, channel, value proposition, key activities, key research, key partner, structure, dan revenue stream. Dan dapat dilihat ini isinya. Kemudian slide selanjutnya ini adalah UX flowchart untuk petani. Jadi untuk petani ini dia akan berperan sebagai penjual dalam aplikasinya. Flowchartnya itu dimulai dari sebelumnya itu sama seperti pembeli. Yang berbedanya itu pada bagian profil terdapat fitur buka toko dan toko saya. Pada buka toko itu terdapat informasi toko, verifikasi email, upload produk, dan buka toko berhasil. Kemudian pada toko saya ini terdapat fitur produk saya, fitur keuangan, fitur ulasan, chat, pengaturan toko, dan penjualan saya. Pada slide selanjutnya, ini adalah UX flowchart untuk konsumen. Konsumen ini akan berperan sebagai pembeli di aplikasi ini. Pada konsumen ini ada beberapa fitur, yaitu dari beranda ada fitur kategori, kupon, tips, notifikasi, pencarian, pesanan, keranjang saya, pengiriman, halaman chat, dan profil. Jadi keseluruhan fitur ini sebenarnya dapat juga diakses oleh petani. Yang membedakannya itu hanya petani ini bisa melakukan buka toko dan konsumen ini akan membeli. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Silviania Amanda. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Dafausin. Saudara Muhammad Dafausin, pada saudara kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan tahapan-tahapan untuk pengujian prototipe.
Di sini ada 3 tahapan, yaitu pertama menentukan persona, metodologi, dan temuan hasil. Di persona di sini dapat mencakup informasi seperti demografi, perilaku, preferensi, dan tantangan. Dalam membuat persona, membantu bisnis dalam merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan relevan. Yang kedua, di sini ada metodologi, yaitu dasar bagi proses aktivitas pengujian prototipe yang dilakukan terhadap user, baik konsumen dan petani. Yang ketiga, di sini ada temuan hasil. Di sini terdapat hasil dari aplikasi yang telah diuji coba berupa temuan negatif maupun positifnya. Di sini kami menggunakan persona petani yang range umurnya perkiraan 40-50 tahun. Oke, baik, saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Malika Atifa Kaifan. Kepada saudari kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya Malika Atifa Kaifan akan menjelaskan tentang persona dari konsumen. Nah, di sini ada konsumennya dengan umurnya itu sekitar 30-50 tahun. Kemudian dia ada goals-nya itu harga sayuran yang terjangkau, membeli sayuran tanpa harus ke pasar, sayuran yang berkualitas baik. Kemudian ada frustration-nya itu adalah sayuran yang dijual tidak segar, harga sayuran tinggi, tidak bisa pergi ke pasar. Kemudian selanjutnya ada metodologi yang dilakukan dalam pengujian prototipe ini. Yang pertama itu menyiapkan prototipenya, yaitu aplikasi dari VGNet-nya itu langsung. Kemudian yang kedua itu adalah menyiapkan skenario seperti test plan tentang apa saja yang akan ditanyakan kepada user ataupun penggunanya ataupun personanya. Kemudian yang ketiga adalah menentukan user, siapa yang akan menjadi target untuk wawancara, yang dimana user tersebut adalah sebagai pengguna dari aplikasi VGNet kami. Kemudian yang keempat adalah melakukan wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan user yang udah ditentukan. Pertama kami meminta izin dan ditemukan di sekitar pasar ataupun di daerah perkebunan. Dan yang terakhir adalah dokumentasi dari hasil wawancara kami dengan melakukan foto dan video. Kemudian ada temuan hasil dari aplikasi kami yang udah setelah melakukan wawancara dari user-user tersebut. Dan hasilnya adalah temuan positif yang pertama itu dari user mengatakan bahwa aplikasi ini membantu seorang ibu rumah tangga yang tidak bisa keluar rumah ketika musim hujan. Ataupun ibu rumah tangga yang tidak bisa menggunakan kendaraan sepeda motor dan mobil. Kemudian memudahkan karena belanja sayuran online bisa diantar langsung ke rumah pelanggannya. Kemudian tampilan desain aplikasi itu sudah bagus dan simpel dengan warna yang soft. Dan yang terakhir, fitur buka toko sangat mudah untuk digunakan dengan mengikuti langkah-langkah yang telah ada. Nah, fitur buka toko ini khusus untuk petani. Dan yang kedua ada temuan negatif dari user yang udah kami wawancara. Yang pertama, tulisannya terlalu kecil untuk lansia seperti orang tua yang susah membaca tulisan halus. Kemudian ada tempat fitur untuk membuka toko itu sulit ditemukan. Maksudnya itu saat buka aplikasi dari Beranda itu mereka kesusahan untuk mencari di mana fitur untuk membuka toko karena terlalu tersembunyi tempatnya. Yang ketiga tidak ada panduan dari awal aplikasi. Awal aplikasi itu tidak dicantumkan panduan bagaimana menggunakan aplikasi ini dengan benar karena di awal hanya menampakkan logo saat masuk ke fitur Beranda. Dan yang terakhir adalah animasi saat buka toko itu terlalu lama. Jadi para pengguna itu tidak mau terlalu lama untuk menunggu animasi yang muncul saat fitur buka toko. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Malika. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.